Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada orang yang mempermasalahkan atau minimal mempertanyakan tentang bolehnya kita merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya kalau kita mengacu kepada Al-Quran, Allah katakan sekecil apapun engkau diberi rahmat oleh Allah, maka bergembiralah. Sebagaimana jika kita membaca surat Yunus ayat 58. Sedangkan kehadiran Nabi Muhammad, kelahiran Nabi Muhammad, itu merupakan rahmat terbesar yang pernah diterima oleh kita dan seluruh penghuni alam semesta dari awal sampai akhir. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata Allah, tidak aku mengutusmu kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. Maka jika rahmat yang kecil saja harus kita bergembira atasnya, sebagai bentuk syukur kita dengan kegembiraan yang positif dan tidak dilarang oleh Allah, apalagi ketika kita menerima rahmat terbesar dan teragung kepada alam semesta, yaitu kelahiran Nabi Muhammad. Maka sudah sepatutnya kita bergembira dan merayakannya dengan perayaan-perayaan yang tidak dilarang oleh agama. Karena merayakan Maulid Nabi Muhammad adalah termasuk dalam ibadah ghairu mahdhah, yaitu sesuatu yang boleh dikerjakan selama dia bukan sesuatu yang haram atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diisi dengan hal-hal yang positif dalam ibadah tersebut. Seperti bekerja. Bekerja bukan sesuatu yang dilarang. Maka ketika kita bekerja dengan niatan untuk mencari nafkah, memberi makan anak istri, dan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka itu termasuk tindakan yang berpahala. Atau belajar. Ketika kita belajar untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tindakan itu jadi berpahala. Berbeda dengan ibadah mahdhah, di mana ibadah ini rumusannya diwajibkan ada dalilnya. Dan kalau tidak ada dalilnya, tidak boleh melakukan ibadah ini. Contoh, sholat. Sholat itu ibadah mahdhah. Maka harus ada dalil yang jelas tentang kewajiban sholat dan bagaimana tata cara sholatnya. Maka, dalam kaitan ibadah ghairu mahdhah, selama tidak ada larangannya dan kita mengisi dengan hal-hal yang positif, ia bukan hanya boleh, tapi berpahala. Seperti Maulid Nabi Muhammad SAW, bukan hanya tidak ada larangannya, tapi Al-Quran perintahkan kita untuk bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad, dan kegembiraan itu kita isi dengan kegembiraan yang positif dan hal-hal yang positif. Misalnya, membaca Maulid Nabi. Membaca Maulid Nabi itu isinya dari Maulid Nabi Muhammad SAW itu adalah sejarah Nabi Muhammad dan pujian kepada Nabi Muhammad. Hanya saja dibacakan secara berjamaah dan memakai bahasa Arab. Ini kadang menjadi kelemahan sebagian orang yang tergolong pemuda tersesat itu. Ketika yang dibacakan bahasa Arab, seolah-olah, wah apa ini? Padahal itu baca sejarah sebenarnya. Tapi pakai bahasa Arab. Sejarah lahirnya Nabi hingga wafatnya Nabi. Puji-pujian kepada Nabi. Itu wujud kegembiraan kita atas kelahiran Nabi, sehingga itu berpahala. Di samping itu, Maulid Nabi Muhammad di kampung-kampung biasanya diisi dengan hal-hal yang juga positif. Misalnya lomba-lomba, lomba sholawat, lomba baca Quran, lomba menghafal Al-Quran, dan lain sebagainya. Yang itu juga sesuatu yang positif, sehingga bukan hanya boleh, tapi berpahala. Tapi kan Nabi gak meminta atau Nabi gak menyuruh. Jadi begini, Nabi itu berat sekali posisinya. Beliau itu diutus oleh Allah ke muka bumi ini untuk menyampaikan dua misi yang terkait dengan dirinya. Yaitu yang pertama, diminta untuk menyebut dirinya sebagai Nabi dan Rasul. Bayangkan, Nabi itu betapa beratnya.
beliau diutus ke muka bumi ini dan menyampaikan bahwa dirinya adalah utusan Allah. Berbeda kalau Anda diutus untuk menyatakan si A, si B utusan Allah. Masih ada objektivitasnya. Orang masih mungkin percaya karena Anda tidak narsis. Tapi kalau Nabi, betapa beratnya beliau diutus oleh Allah ke muka bumi untuk menyatakan bahwa aku adalah utusan Allah, dan siapa yang ingin selamat di dunia dan di akhirat, maka bersyahadatlah kepada Allah dan kepada aku. Bayangkan betapa beratnya misi Nabi Muhammad. Kalau tidak betul-betul agung, maka orang tidak akan percaya. Karena itu beliau adalah manusia suci. Bukan hanya tidak pernah melakukan kesalahan dan melakukan hal yang sia-sia, tapi selalu melakukan hal-hal yang paling terpuji. Kemudian yang kedua, nggak cukup Nabi Muhammad diberi beban lain, dalam tanda petik, berupa memerintahkan orang untuk bersalawat kepada beliau. Memuja-muji beliau. Bayangkan betapa beratnya. Kalau Anda diberi tugas untuk menyuruh orang lain memuja-muji si A atau si B, mungkin agak mudah. Tapi bayangkan Anda diberi tugas untuk memerintahkan orang lain memuja diri Anda. Itu bukan satu yang mudah. Salah-salah bisa kita yang terjebak dalam kesombongan. Salah-salah kita bisa dianggap narsis kalau kita tidak memantaskan diri. Jadi karena dua tugas utama itu, Nabi harus memantaskan dirinya secara agung. Nah, sudah diberi dua tugas wajib dan utama itu, maka kita masih meminta agar Nabi memerintahkan kita untuk merayakan hari ulang tahun kelahirannya, Maulid Nabi. Ya enggak dong. Kita yang harus sadar diri, sudah dibawa dari zulumat, dari kegelapan menuju nur, cahaya, maka tahu diri sebagai bentuk terima kasih, kita rayakan hari kelahirannya. Tanpa Nabi kemudian menyuruhnya. Apalagi minta dalil Nabi pernah melakukannya atau tidak. Anda berharap Nabi merayakan ulang tahunnya. Nabi gak senarsis itu. Nabi mengaku Nabi dan minta disalawati karena Allah yang memerintahkan. Kalau beliau sendiri, beliau seorang yang sangat rendah hati, yang bahkan jangankan sesuatu yang bukan haknya, sesuatu yang merupakan haknya, kalau beliau bisa tidak ambil hak itu demi kebaikan orang lain, beliau akan berikan bagi orang lain. Tidak pernah beliau menerima hadiah berupa makanan, kecuali beliau bagikan kepada sahabat-sahabatnya yang ada di sekitarnya. Jadi jangan bertanya, apakah Nabi memerintahkannya? Apakah Nabi melakukannya? Mustahil Nabi melakukan itu. Karena Nabi gak narsis. Selama tidak diwajibkan oleh Allah, Nabi tidak akan melakukannya. Tapi seorang yang memiliki hati yang baik, pikiran yang jernih, maka tanpa disuruh pun kita akan memberikan persembahan kepada Nabi Muhammad karena besarnya jasa beliau kepada kita, berupa diantaranya merayakan hari kelahirannya dengan hal-hal positif, yang di dalamnya kita bersalawat kepada beliau sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, dan di dalamnya kita juga membaca sejarah Nabi agar kita tahu siapa Nabi yang kita kagumi itu, apa saja akhlaknya, agar minimal sedikit demi sedikit kita bisa menginternalisasi akhlak itu dalam diri kita. Terakhir, kalau ada orang yang tanya, lalu merayakan ulang tahunnya siapa, Bib? Yang tidak diperbolehkan, yang diharamkan.
kalau merayakan ulang tahunnya Dajjal, baru Anda bermasalah. Tapi kalau merayakan ulang tahunnya Nabi Muhammad, itu berpahala. Karena semakin Anda merayakan, Anda akan semakin dekat kepada Nabi Muhammad, Anda akan semakin teruji cintanya kepada Nabi Muhammad, dan Anda akan semakin mendapatkan hal-hal positif dari mengingat Nabi Muhammad dan membaca sejarahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.